Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Teknisi Mana. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dan servisannya selalu down. Itu harapan kita semua ya kawan. Yang nggak down jangan berkecil hati. Coba simak video saya ini. Siapa tahu nanti menginspirasi menjadi down. Begitu ya kawan. Ini ada servisan Vivo Y21s dengan keadaan, oh ya, ini HP lemparan ini kawan. Lemparan servisan dari Tuser daerah saya sendiri. Awalnya kata Tuser HP ini menyala, kan tetapi di IC powernya dia terasa panas. Dan di congkelnya si power akan tetapi entah kenapa tidak dipasangkannya kembali begitu ya kawan. Jadi keadaannya seperti ini. Nah, itu penampakannya kawan. Terlihat kalau IC powernya sudah dilepas dan ada jalur yang terangkat. Semoga jalur yang terangkat ini itu adalah jalur NC. Jika jalur NC kita abaikan aja. Jika bukan NC ya kita coba kita jumper begitu ya kawan. Cara mengetahui NC atau tidaknya sebenarnya menggunakan skema kawan. Apalagi skema yang ada bitmap, itu enak kawan. Tapi kalau nggak ada bitmap susah juga melihatnya kawan. Dan ini IC power bawaannya belum dibersihkannya. Begitu alur cerita HP ini ya kawan. Sebelum kita membersihkan bagian IC powernya, coba kita cek-cek kembali apakah ada konslet atau tidak. Karena kata dia di waktu nyala HP ini sangat panas dan menjadi matot. Tapi kondisi dilepas IC powernya itu kondisi HP-nya masih menyala ya kawan. Multi sudah saya setel menjadi dioda mode. Kemudian kita cek probe merah di kaleng dan probe hitam kita arahkan ke kapasitor. Terbesar. Separuh. Nah, itu. Saya fokuskan terlebih dahulu. Kemudian kita cek. Siapa tahu kemungkinan bukan di IC power yang bermasalah. Ini kondisinya ya kawan, belum saya lepas dari premnya. Ada kapasitor yang dicongkel. Oh, ini short. Sebenarnya kalau bagian ini short itu abaikan aja kawan, dikarenakan kapasitor ini itu menuju CPU. Jadi kita lanjut lagi, kita cek. Apabila ada suara buzzer kita curigai karena saya nggak melihat nilai multitester saya. Kemudian kita cek bagian atas. Oh, ini short. Oh, enggak. Oh, ini short ini kawan. Ya betul, short. Kemudian kita mengarah ke sampingnya. Coba aja kita congkel kapasitor ini. Jadi saya lepas mesinnya dari premnya. Oh maaf kawan, ini ada suara musik. Saya kecilkan sedikit. Mudah-mudahan masih terdengar suara saya. Di sini saya jepit di penjepit PCB saya. Saya jepit seperti ini.
Itu sudah saya jepit, kemudian kita lihat akan saya congkel untuk kapasitor ini. Mudah-mudahan itu biang keroknya kawan, penyebab HP ini menjadi panas di bagian IC power. Jadi walaupun nanti kita pasangkan IC powernya, dia masih tetap konslet ya itu kawan, dikarenakan ada komponen yang masih konslet. Jadi kita coba-coba cek sebelum kita pasangkan, begitu ya kawan. Di sini saya lanjut mencongkelnya sambil di solder. Itu tujuannya supaya dia cepat terangkat itu kawan. Sudah saya congkel dan kita pisahkan dulu untuk ini panas ini kawan. Saya ambil menggunakan pinset kapasitornya. Apakah benar ini tersangkanya? Kemudian kita ambil dulu. Begitu ya kan. Siram dulu menggunakan thinner. Kemudian kita cek jalur kapasitor yang kita lepas. Itu jalurnya hampir tidak kelihatan tadi kawan. Kita cek kembali. Ternyata masih konslet. Ini enggak konslet ternyata kawan. Boleh kita pasangkan atau kita abaikan. Di sini saya coba untuk memasangkannya kembali. Kita coba ya kawan. Enggak terlampau susah memasangnya. Kalau mata solder saya bisa menyelip, akan saya pasang. Kalau nggak bisa ya kita abaikan itu kan. Ternyata bisa kan. Masih bisa. Lanjut kita blower kembali dan kita pasangkan. Tambahkan plug. Bukan ini tersangkanya. Suhu blower saya setel menjadi 365 itu kan. Untuk di blower saya itu mantul, bisa melepas dan memasang IC maupun kapasitor. Ternyata bukan di sini ya kawan. Buruk pemasangannya, terlalu banyak nampaknya untuk daripada dia menyenggol ke bagian lain, nggak usah dulu lah kawan dipasang. Jadi belum saya pasang, akan saya lanjutkan untuk menyuntik tegangan. Itu saya siram. Nampaknya ke sini dia ini kawan. Kita cek kembali ke sini. Benar saja. Apa memang konslet itu kan, jadi bingung saya. Saya suntik tegangan di sana atau coba aja kan. Saya nyalakan dulu MBR saya. MBR sudah saya nyalakan. Kemudian di sini kita lanjut untuk pengecekan short yang di sana. Saya suntik. Tidak ada tanda-tanda kalau di sana ada yang panas. Benar saja.
kita coba cek dulu bagian belakangnya ya kawan. Ini masih ada kalengnya, nah, dan akan saya lepas terlebih dahulu. Lanjut lagi kita potong. Ini penampakannya setelah saya potong. Tadi saya menggunakan tang potong. Kemudian kita cek menggunakan dioda mode. Mudah-mudahan terlihat ya kawan. Pertama kita cek dulu bagian atasnya. Prop merah di kaleng dan prop hitam kita arahkan. Tidak ada. Lanjut ke sini, ke bawahnya. Ke pinggirnya kembali. Nah, ini konslet ini kan. Konslet. Ketemu konsletnya satu. Apa memang konslet? Bagian ini. Di sini tidak ada tanda-tanda konslet. Bagian ini kosong kawan, nggak ada konsletnya. Kita lihat. Hanya di sini terdapat konslet. Apa kaki MMC-nya yang konslet? Bekas pembloweran. Kita cek bagian ini kembali. Ini IC cas. Kena saja hanya di sana yang konslet. Coba-coba aja kita suntik kan. Saya siram menggunakan thinner. Kita suntik tegangan. Nampaknya ini kawan, terbesar. Perhatikan kembali. Kita suntik. Betul, ini permasalahannya. Kita congkel. Sama seperti tadi menggunakan
solderan dan tambahkan plug. Kemudian gunakan blower juga. Kita congkel bim salabim. Lanjut aja kawan, pasti copot dia nanti. Sudah tercopot. Nah itu kan, ini kita letak dulu di atasnya. Sudah tercopot, kita coba lagi, kita cek. Kita gunakan multi, prop merah di kaleng dan prop hitam kita arahkan. Ternyata masih kawan, bukan di sini biang keroknya. Ternyata bukan, kita buang. Masih salah. Coba lagi kita suntik. Cek menggunakan multi. Kacau ini kawan. Ternyata ini konslet semua. Apa memang konslet di sini kan? 3 buah kapasitor yang konslet. Bagian ini konslet semua. Coba lagi kita suntik. Memang nampaknya satu jalur. Dia masuk ke MMC. Mana panasnya ini kawan? Apa MMC-nya ini yang kaki-kakinya itu bersenggolan? Wah, belum ketemu itu kan. Atau saya abaikan dulu. Coba kita pasangkan dulu IC powernya. Waduh, ini kacau kan. Belum ketemu untuk yang shotnya ada di mana. Lanjut aja, kita bersihkan terlebih dahulu yang ini kawan. Apa memang short? Nampaknya nggak short di sana tadi kan. Kita putar begitu. Sudah kita bersihkan. Di sini lagi.
putar kembali. Ini masih ada bekas lem, kita bersihkan. Kemudian kita ambil cat PCB. Kita perbesar, nampaknya nggak masalah kan. Mudah-mudahan jalur NC yang tidak ada jalurnya itu. Jadi caranya begini kan, yang terkelupas itu kita tambahkan apa nama itu, cat PCB. Gak apa, nanti kita kikis kalau dia kebanyakan. Ini mau copot, nggak apa, kita perbanyak bagian sini. Ini mau copot, nanti tinggal kita kikis. Kemudian hampir tidak kelihatan, ini kita tambahkan juga. Ini tambahkan juga. Begitu. Kemudian kita lihat lagi. Apa kawan, nanti kita kikis. Kemudian kita tambahkan cat PCB. Kemudian lanjut kita pasangkan kembali, kita tes untuk menyalakannya. Oh ya, ini tadi pemasangan IC power
Saya percepat dan saya tekan tombol on off. HP menyala, itu penampakannya. Akan saya rasakan IC powernya. Ini di waktu saya nyalakan dan saya beri thinner, memang betul IC powernya terasa panas dan panasnya menyebar ke seluruh mesin. Nah, begitu. Kemudian ada kapasitor yang saya curigai. Setelah saya cek menggunakan dioda mode, kapasitor ini dia konslet, dan mohon maaf untuk multi saya nggak bisa saya tampilkan dikarenakan saya lupa merekodnya, dan saya putuskan untuk membuang kapasitor ini terlebih dahulu. Saya bersihkan dulu lem yang menempel di pinggir kapasitor itu. Oh ya, saya mohon maaf sekali lagi dikarenakan saya tidak bisa menampilkan multi tester saya. Jadi saya bersihkan sisa-sisa lemnya supaya enak melihat komponen yang lain. Dan saya cek kembali di sini, saya pastikan kalau memang betul konslet ya kawan. Dan saya lanjut mencongkelnya dengan cara di blower dengan suhu 365. Kita congkel. Terus saya blower dan nanti kita coba kita tes menyalakan lagi dengan cara menambahkan thinner di IC powernya. Kalau HP ini memang betul tidak konslet lagi, begitu ya kawan. Ternyata kapasitor itu kokoh ya kawan. Saya ulangi lagi sambil menggunakan solderan. Nah, dia sudah terlepas. Dan saya tambahkan thinner, kita bersihkan terlebih dahulu. Itu sudah saya tambahkan. Kemudian di sini saya pastikan lagi dengan mengeceknya menggunakan dioda mode. Konsletnya tadi hilang dan kapasitor ini memang konslet. Dan mohon maaf untuk multi saya nggak bisa saya lihatkan. Dan saya pastikan memang konslet di kaki kapasitor itu sudah hilang. Kalau diperhatikan yang di kapasitor yang saya copot dekat IC power di awal video itu memang masih konslet dia itu kawan. Nampaknya memang dia itu konslet kapasitor. Kalau kapasitor ini memang dipastikan konslet ya kawan. Siapa tahu nemu kasus seperti saya ini, coba cek kapasitor ini, kemungkinan dia konslet sama seperti saya ini. Dan kapasitor yang di sini, di kaki kapasitor yang saya lepas itu masih konslet. Untuk jalur kapasitor itu memang konslet, jadi abaikan kawan, dia memang konslet. Oke kawan, setelah kita lepas kapasitor yang di sini tadi, dia tidak konslet lagi, akan tetapi di sini dia masih konslet. Apa memang konslet atau tidak, karena saya tidak ada bahan perbandingan. Jadi lanjut kita nyalakan.
kita coba untuk menekan tombol on off. HP sudah menyala lagi, nanti kita coba kita raba untuk IC powernya. Karena sebelum kita lepas kapasitor yang terakhir, IC power itu sangat panas ya kawan. Dan setelah kita lepas, nanti kita coba kita raba. Ini masih posisi menyala. Kalau saya pegang untuk panasnya nggak terlampau panas kawan, masih normal karena nggak meningkat untuk posisi panasnya. Nanti kita coba kita cek itu sudah sampai ke programnya lagi. Kemudian di sini kita coba untuk menambahkan thinner. Itu thinner sudah saya tambahkan. Sebelumnya tadi di sini ada nampak kalau IC ini memang panas, dia mendidih. Sekarang tidak ada lagi. Begitu. Dan coba saya pegang, tidak ada tanda-tanda kalau panasnya meningkat, itu sangat adem, sangat dingin. Jadi kita coba kita tekan lagi tombol on off. HP masih menyala. Nampaknya memang di kapasitor yang di sini tadi kan, mungkin HP ini kena air, akan tapi bagian yang lain tidak mengenai seperti IC power. Dan IC powernya ini tadi masih IC power bawaan. Nah, ini kawan kapasitor yang kita lepas tadi. Ini. Dan coba kita siram lagi menggunakan thinner. Memang tidak ada lagi penampakan kalau IC powernya itu panas. Dan saya pegang juga dia tidak ada terasa panas lagi di bagian yang lain. Kalau sebelum kita buang kapasitor ini tadi, bagian lain dia terasa panas dan panasnya itu meningkat, nggak bakal tahan kalau kita memegangnya. Oke kawan, saya sudahi tutorial saya ini tadi. Semoga bermanfaat dan selalu support channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Bagikan channel saya ke teman-teman Anda, dan yang telah berlangganan saya ucapkan terima kasih. Yang belum berlangganan silakan klik langganan dan loncengnya diaktifkan. Oke, mantul, mantap betul. HP sudah tidak ada terasa panas lagi ya kawan. Dan HP ini akan saya tes untuk mengecas. Apabila lancar, dan tentunya akan saya konfirmasi sama yang punya HP. Itu sudah posisi mengecas. Logo petir juga ada. Oke, mantul, mantap betul.